Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa di balik sejarah Aceh yang megah, tersembunyi kisah perjuangan yang melibatkan kerajaan-kerajaan besar, pertemuan budaya, hingga perjalanan panjang para pelarian yang membentuk tanah ini? Dari kerajaan Hindu yang berjuang melawan arus waktu hingga kedatangan Islam yang membawa perubahan besar, Aceh telah menyaksikan banyak kisah yang tak banyak diketahui. Hari ini, kita akan mengungkap kisah-kisah luar biasa dari masa lalu yang mungkin akan mengubah pandangan Anda tentang sejarah Aceh. Jangan lewatkan perjalanan sejarah ini, karena setiap langkahnya penuh dengan drama, konflik, dan penemuan besar. Namun, sebelum kita mulai masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Serta jangan lupa juga ya, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Aceh History. Aceh, dalam jejak sejarah peradaban, termasuk ke dalam lingkungan besar rumpun bangsa Melayu. Satu jaringan bangsa yang luas membentang dari Semenanjung Malaka hingga ke berbagai sudut Nusantara. Rumpun ini mencakup beragam suku seperti Mante, atau Bante, Lanun, Sakai Jakun, Semang, yang dikenal sebagai orang laut, Senoi, dan lain-lain, yang secara geografis berasal dari daerah Perak dan Pahang di tanah Semenanjung Malaka. Menurut kajian etnologi modern, seluruh bangsa ini memiliki keterkaitan historis dengan bangsa Phoenicia di Babilonia, sebuah peradaban maritim kuno yang pernah menguasai perdagangan laut, serta dengan bangsa Dravida yang pernah berjaya di lembah-lembah besar Sungai Indus dan Gangga di India. Hubungan ini, meski masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, memperlihatkan betapa kompleks dan luasnya jaringan migrasi manusia di masa prasejarah. Namun, keterbatasan bukti arkeologis dan sumber tertulis hingga kini membuat para ahli bangsa yaitu etnolog dan antropolog masih berhati-hati dalam menetapkan kepastian hubungan ini. Salah satu keterangan lisan yang diteruskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat Aceh memberikan gambaran lebih dekat tentang salah satu cabang dari bangsa ini, yakni bangsa Mante. Menurut cerita rakyat yang sudah diwariskan sejak berabad-abad lalu, sebuah mitos yang hidup dalam tradisi tutur, bangsa Mante dulunya bermukim di sebuah daerah yang dikenal sebagai Kampung Seumilauk, yang juga disebut Kampung Dua Belaih yang dalam bahasa Indonesia berarti Desa Rumah 12, terletak di kawasan Seulimeum, di antara Kampung Jantoy dan Tangse. Nama, Seumilauk, sendiri memiliki arti, dataran yang luas, sebuah deskripsi geografis yang menunjukkan kondisi wilayah tersebut pada masa lampau. Dari dataran Seumilauk inilah bangsa Mante berkembang biak dan menyebar, mengisi seluruh lembah Aceh besar dalam formasi segitiga yang menghubungkan kawasan pesisir, lembah, dan pegunungan. Penyebaran ini tidak berhenti di Aceh besar saja. Bangsa Mante, dengan naluri migrasinya yang kuat, kemudian melanjutkan pergerakan ke berbagai daerah lain di seluruh Aceh, bahkan mungkin berkontribusi terhadap pembentukan kelompok-kelompok masyarakat lokal di masa berikutnya. Lembah Aceh Besar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Aceh Tiga Segi pada masa lampau, merupakan wilayah yang kaya akan sejarah dan cerita rakyat. Pada masa itu, pantai-pantai di daerah ini, seperti di sekitar Indrapuri dan Tanoh Abe, menjadi tempat tinggal bagi komunitas Hindu yang memengaruhi perkembangan budaya dan peradaban setempat. Wilayah yang kini mencakup Belang Bintang, Pule Kareng, Lambaro, Lam Ateuk, Lam Nyong, Tungkop, Lam Nga, dan Tibang, dahulu masih menjadi bagian dari laut besar yang membentuk garis pantai Aceh besar. Pengaruh ini terlihat jelas dari jejak-jejak sejarah yang ada, baik melalui penamaan tempat hingga mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat Aceh. Menurut cerita yang masih hidup di kalangan orang Aceh, saat musim haji tiba, pelabuhan utama yang digunakan oleh para jamaah untuk berlayar menuju Tanah Suci terletak di Anogle, Montasik. Kawasan ini, dulunya juga menjadi tempat persinggahan bagi pelaut-pelaut yang mengambil air tawar sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Kampung atau Uek, yang berasal dari kata Gata Uek, sebuah nama yang merujuk pada ketam tanah yang hidup di air asin, juga memiliki kedekatan yang erat dengan garis pantai, menguatkan bahwa kawasan tersebut memang berada di dekat perairan laut. Selain itu, Kutamasah, sebuah wilayah yang disebutkan dalam cerita-cerita lama, merupakan pelabuhan besar yang terletak di atas Indrapuri. Bahkan hingga kini, penduduk setempat di sekitar kampung Indrapuri masih bisa menunjukkan lokasi bekas Kutamasah tersebut. Hal ini memberi kita gambaran bahwa pelabuhan tersebut, yang penting pada masa permulaan abad Islam, masih ada dan menjadi titik strategis di Aceh besar hingga abad ke-8 Masehi. Teluk yang terbentuk di sekitar Indrapuri dan Tanoh Abe, dengan latar belakang bukit barisan, Anogle, tidak hanya menawarkan keindahan alam yang mempesona, tetapi juga menjadi tempat persinggahan dan titik pertemuan berbagai budaya dan agama.
Meskipun pengaruh Hindu cukup terasa di Pulau Sumatera, terutama di daerah Aceh Besar, kedatangan agama Islam membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya di Pulau Jawa, pengaruh Hindu di Sumatera mulai tergeser oleh penyebaran Islam. Para pedagang Arab, Syam, Suria, atau yang dikenal dengan sebutan Sureen oleh masyarakat Aceh, menjadi salah satu faktor utama dalam penyebaran ajaran Islam. Mereka tidak hanya berperan dalam perdagangan, tetapi juga dalam memperkenalkan ajaran syariat Nabi Ibrahim yang menentang kepercayaan Hindu yang dominan pada masa itu. Pengaruh Hindu di kawasan Asia Tenggara, khususnya di wilayah Sumatera dan Aceh, tidak dapat ditentukan dengan pasti kapan mulai berlaku. Namun beberapa indikasi menunjukkan bahwa pengaruh tersebut sudah ada sejak sebelum Masehi. Salah satu peristiwa yang kemungkinan besar memicu gelombang migrasi dan penyebaran budaya Hindu ke wilayah ini adalah ekspansi Raja Iskandar Zulkarnain atau yang lebih dikenal dengan nama besarnya yaitu Alexander the Great ke Asia pada tahun 334 hingga 326 sebelum Masehi. Pada masa tersebut, banyak penduduk dari lembah Sungai Indus dan Gangga yang terpaksa mengungsi ke wilayah Sumatera dan Aceh untuk menghindari peperangan dan ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh ekspansi besar-besaran ini. Ekspansi Raja Iskandar Zulkarnain ke Asia Tengah dan Asia Tenggara merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah dunia. Gerakan perpindahan besar-besaran ini melibatkan bangsa-bangsa seperti bangsa Ponisia, Syria, Syam, Persia, serta bangsa-bangsa dari lembah Sungai Nil, Furat, dan Indus. Keberadaan mereka di Teluk Persia dan Lautan Arab, serta di lembah-lembah Sungai Gangga dan Baktria, sekarang Afghanistan, mendorong mereka untuk mencari perlindungan di daerah yang lebih aman, termasuk ke pantai-pantai dan pulau-pulau di Asia Tenggara, Lautan Hindia, serta Laut Cina Selatan. Perpindahan besar ini menandai awal mula terbentuknya hubungan yang lebih erat antara wilayah Asia Tenggara dan peradaban besar di dunia kuno. Para imigran ini, yang sebagian besar berasal dari bangsa Nomanden, pertama kali tiba di Selat Malaka, yang menjadi gerbang utama perdagangan dan perpindahan antar benua. Dari sana, mereka menyebar ke berbagai pulau di Asia Tenggara, termasuk Sumatera, Pulau Andaman, Nicobar, serta Semenanjung Malaka. Di Sumatera, wilayah seperti Perelak, Pasai, Pidi, Poli, Lamuri, dan Aceh Besar menjadi tempat yang menerima kedatangan mereka. Selain itu, wilayah lainnya seperti Sumatera Selatan dan Tengah, termasuk Sungai Musi, Kampar, Indragiri, serta Palembang, Indrapura, dan banyak lagi, juga menjadi daerah yang terpengaruh oleh kedatangan mereka. Bahkan, di Semenanjung Malaka, pantai-pantai Johor, Perak, Kedah, dan pulau-pulau sekitar seperti Bintan, Riau, dan Bengkalis juga menjadi tempat perhentian bagi migran-migran tersebut. Setelah wafatnya Maharaja Iskandar Zulkarnain yang legendaris, kekaisaran yang luas ini mulai terpecah-pecah. Panglima-panglima yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Iskandar Zulkarnain, seperti Ptolemeus dan Seleucus, yang sebelumnya menjabat sebagai amir atau gubernur di Mesir, Persia, dan India Utara, akhirnya mengambil alih kekuasaan mereka sendiri, membentuk kerajaan-kerajaan baru. Namun, perebutan kekuasaan antara mereka menimbulkan ketidakstabilan, yang menyebabkan kekacauan dan peperangan di seluruh wilayah yang pernah berada di bawah kekuasaan Iskandar Zulkarnain. Keadaan rakyat di berbagai tempat menjadi semakin tidak tentram, dan ini mendorong semakin banyak orang untuk mencari perlindungan di luar wilayah-wilayah yang terlibat dalam konflik. Kekacauan yang ditimbulkan oleh peperangan besar dan ketidakstabilan politik mengakibatkan penderitaan yang luar biasa bagi banyak penduduk di kawasan-kawasan yang terkena dampaknya. Rakyat jelata, kaum saudagar, bahkan bangsawan yang kehilangan harta dan kekuasaan mereka, merasa terpaksa untuk melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Banyak dari mereka yang mengungsi ke wilayah Asia Tenggara, mencari tempat baru untuk melanjutkan hidup mereka. Fenomena ini berlangsung terus-menerus hingga masa pemerintahan dinasti Maharaja Asoka, yang memerintah dari tahun 272 hingga 232 sebelum Masehi. Pemerintahan yang dipimpin oleh Asoka ini terkenal dengan kebijakan-kebijakan yang keras, yang menyebabkan banyak rakyat dari wilayah-wilayah seperti Kelingga dan Madras lari menuju Sumatera, Aceh, Malaka, dan bahkan menyebar ke seluruh Nusantara. Peristiwa migrasi ini semakin intensif setelah runtuhnya Kerajaan Andhara pada tahun 185 sebelum Masehi, yang berlangsung hingga tahun 225 Masehi. Selama periode ini, banyak pula bangsa Parti dan Saka dari India Barat yang terpaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka, dan kemungkinan besar ini adalah asal-usul dari suku Sakai di Malaka. Gerakan migrasi besar-besaran ini terus berlanjut hingga abad ke-7 Masehi,
bersamaan dengan penyebaran agama Islam yang dimulai sekitar tahun 43 hingga 602 Hijriah, atau antara tahun 712 hingga 1206 Masehi. Para khalifah dan mubalik Islam mengembangkan syiar Islam ke seluruh Afrika, Eropa, dan Asia. Dalam konteks ini, bangsa-bangsa Parsi dan Hindu yang menolak untuk memeluk agama Islam terpaksa menghindar, dan banyak dari mereka mencari kediaman baru di kawasan Asia Tenggara, termasuk Sumatera dan Aceh. Kafilah pelarian ini, yang sebagian besar menetap di Aceh dan Sumatera, tidak dapat bergaul dengan penduduk yang sudah lebih dahulu ada, sehingga sebagian dari mereka melanjutkan perjalanan mereka ke pulau-pulau lain seperti Jawa, Bali, Kalimantan, Ternate, dan wilayah lainnya di seluruh Nusantara. Proses migrasi ini menandai adanya pertukaran budaya yang kaya, yang memperkaya peradaban di Asia Tenggara, terutama di Aceh. Selain itu, peristiwa penting lain yang mendorong gelombang migrasi adalah peperangan Raja Harsha pada tahun 604 Masehi di India Selatan. Dalam peristiwa tersebut, adik perempuan Raja Harsha, seorang permaisuri yang telah dibunuh oleh suaminya, melarikan diri bersama pengikutnya ke Aceh. Mereka membawa harta benda dan perbendaharaan suaminya, lalu mendirikan negeri baru. Legenda mengatakan bahwa negeri baru yang didirikan oleh bekas permaisuri ini kemungkinan besar adalah Indrapuri, yang kini merupakan bagian dari Aceh Besar. Ketika Raja Harsha mengetahui bahwa adiknya telah menetap dengan baik di negeri baru tersebut, ia akhirnya kembali ke kerajaan asalnya dan dipastikan menjadi Maharaja di Raja Seri Harsha, yang memerintah dari tahun 606 hingga 647 Masehi. Pembangunan candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan di Pulau Jawa pada sekitar tahun 700 Masehi juga merupakan salah satu hasil dari pengaruh budaya yang meluas di wilayah Nusantara. Namun, perlu dicatat bahwa Sumatera, dengan letaknya yang lebih dekat ke Teluk Persia dan Benggala, serta India Muka dan India Belakang, menjadi pintu gerbang pertama bagi banyak tamu asing yang datang ke Asia Tenggara. Pesisir utara Sumatera, seperti Perlak, Pasai, Pidi, Poli, Lamuri, Lambiri, dan Aceh Besar, merupakan daerah yang pertama kali menerima kedatangan bangsa-bangsa asing ini, jauh sebelum mereka menyebar ke Pulau Jawa dan wilayah lainnya. Pengaruh Hindu yang berkembang di wilayah Aceh Besar, terutama pada masa purbakala, dapat dianggap sebagai fenomena migrasi besar-besaran, yang sering disebut dengan istilah Hindu imigrasi nomaden atau Hindu mengungsi. Fenomena ini mengingatkan kita pada gelombang perpindahan bangsa-bangsa besar, yang dikenal dalam sejarah sebagai Volksverhuizing, yakni perpindahan penduduk dalam jumlah besar yang mencari tempat yang lebih aman. Gelombang migrasi ini terutama terjadi di sepanjang pesisir Aceh Besar, di mana banyak orang Hindu, baik dari daerah pesisir seperti Krueng Raya, Lehoknga, Daya, hingga Gigieng, Pidi, Meredu, dan Samalanga, bermigrasi ke daerah pedalaman. Selain itu, mungkin ada juga gelombang perpindahan dari daerah Pasai yang mengarah ke pegunungan, melalui kuala-kuala seperti Piada, Pasai, Cunda, dan Jangka. Daerah-daerah ini kemudian menjadi tempat tinggal bagi orang-orang Hindu yang berprofesi sebagai petani dan peternak. Mereka memelihara kambing, kerbau, dan lembu, serta menghasilkan minyak sapi. Tanah Abe, Panca, dan Jantoe menjadi kawasan yang berkembang pesat sebagai tempat tinggal para imigran Hindu ini, yang kemudian menyebar ke seluruh lembah Aceh Besar. Orang-orang Hindu ini, bersama dengan orang Batak atau Karo, mampu menyesuaikan diri dengan penduduk asli atau Bumiputra setempat. Mereka hidup berdampingan dan tunduk kepada lembaga adat dan rukun kampung yang ada. Hal ini menyebabkan generasi mereka, yang lahir di wilayah tersebut, menjadi bagian dari komunitas kampung itu, dengan hak yang setara dengan penduduk asli. Seiring waktu, mereka mengintegrasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi setempat. Pada awalnya, wilayah-wilayah ini diperintah oleh kepala atau meurah raja yang memiliki kekuasaan langsung atas daerah-daerah tersebut. Namun, di beberapa bagian wilayah, kekuasaan tersebut dijalankan oleh wakilnya. Selain itu, terdapat juga kerajaan-kerajaan kecil yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, yang mendirikan kebudayaan mereka di wilayah tersebut. Salah satu bukti dari pengaruh Hindu ini dapat ditemukan pada tulisan-tulisan yang terukir di batu-batu dan kuburan yang ditemukan di Tanah Abe, di daerah Hulu Sagi 22 Aceh Besar. Cerita tentang seorang raja Hindu yang bernama Rawana yang berkedudukan di Indrapuri, yang berarti Putra Ratu, juga menjadi salah satu jejak sejarah Hindu di Aceh. Menurut cerita orang Aceh, wilayah kekuasaan Rawana ini membentang hingga ke Laut Lampanaih dan Krueng Raya. Mitos ini, meskipun berlapis dengan unsur legenda,
dapat dipelajari lebih dalam dengan memeriksa nama-nama tempat yang ada di daerah tersebut. Nama-nama seperti Panca, yang terletak di atas Seulimeum, Indrapurwa di sepanjang Sungai Nejid atau Kuala Pancu Sagi 25, dan Indraputra yang terletak di atas Lamnga dekat Kuala Gigiang Sagi 26, memiliki kesamaan dengan nama-nama tempat yang ada di India, seperti Hastinapura, Pataliputra, dan kerajaan-kerajaan besar lainnya. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh kuat budaya dan kekuasaan Hindu yang hadir di wilayah Aceh Besar pada masa itu. Menurut keterangan seorang tabib India bernama Fahruddin, yang dipelajari dari kitab-kitab kuno India atau Hindu, Indrapuri dahulu adalah sebuah kota yang dipimpin oleh seorang raja perempuan atau ratu. Pada suatu masa, datanglah sebuah kafilah orang Hindu keturunan Dasarata yang berniat untuk mendirikan candi di sana guna mengembangkan agama Buddha. Namun, niat tersebut mendapat penolakan keras dari penduduk setempat, sehingga kafilah itu memutuskan untuk berangkat ke bagian barat Sumatera. Sesampainya di Sumatera Barat, mereka menemukan sebuah padang rumput yang luas, dan berniat untuk menetap di sana. Namun, tempat itu juga tidak diterima oleh penghuni negeri tersebut, yang akhirnya membuat kafilah itu meninggalkan daerah itu. Sebagai kenang-kenangan, tempat tersebut kemudian diberi nama Padang, yang hingga kini menjadi nama sebuah daerah di Sumatera Barat. Setelah itu, kafilah tersebut melanjutkan perjalanan mereka hingga tiba di tempat lain yang akhirnya diterima. Di sana, mereka mendirikan sebuah kota yang diberi nama Indrapura, yang artinya kota raja laki-laki, sebagai tandingan dari nama Indrapuri. Dalam pantun Aceh, ada sebuah semboyan yang berbunyi, Si Indrapuri, made di laut Sulingdong Hari, sebab made si Indrapura karena ija si Indrapuri. Pantun ini bisa dipahami sebagai kisah cinta antara anak raja dari kafilah tersebut dengan ratu atau putri di Indrapuri. Namun, lamaran anak raja itu ditolak oleh penduduk setempat dan dia diusir dari sana. Karena rasa rindu yang mendalam, dia akhirnya meninggal di laut. Pantun ini, meskipun mengandung unsur legenda, menggambarkan hubungan antara kedua tempat tersebut, Indrapura dan Indrapuri, serta kisah kepindahan kafilah itu dari satu tempat ke tempat lain. Pergeseran besar berikutnya, yang bersifat sosial, terjadi seiring dengan perluasan agama Islam ke India. Pada akhir abad 11, sekitar tahun 1075 Masehi, terjadi perang besar yang menyebabkan banyak orang Hindu menghindar dan berpindah ke Sumatera, termasuk ke Aceh. Agama dan kebudayaan Islam kemudian mulai berkembang di Kerajaan Perlak dan Pasai, lalu menyebar ke Pidi, mencakup negeri Meredu, Ribee, hingga ke Padang Tiji. Meskipun Islam belum merata pada waktu itu, agama ini mulai diterima di beberapa daerah. Barulah pada awal abad ke-16, agama Islam secara resmi dipeluk oleh seluruh masyarakat Aceh Besar. Sri Sultan Ali Mugayat Shah, menurut cerita masyarakat Aceh, adalah sultan pertama yang memimpin kerajaan Islam Aceh. Beliau dianggap sebagai sosok yang pertama kali mendirikan kerajaan Islam di Aceh, yang mendapat santunan dari kekuasaan Islam. Namun, seringkali terdapat kekeliruan jika ada yang mengatakan bahwa lembah Aceh Besar dulu sudah seperti sekarang ini, dengan jumlah penduduk yang padat. Pada masa itu, selain kerajaan Islam, ada juga kerajaan campuran yang terdiri dari suku Batak, Karo, dan pengaruh Hindu. Masing-masing kelompok ini memiliki pemerintahan tersendiri, yang kemudian ditaklukkan oleh Sultan Alaiddin Riyad Shah Al-Kahar. Kisah ini, meskipun masih dibalut kabut legenda dan mitologi, memberikan kita gambaran betapa dinamisnya perjalanan etnogenesis di bumi Aceh. Suatu perjalanan panjang yang dipenuhi percampuran budaya, migrasi, serta adaptasi dengan lingkungan baru. Semua menjadi batu fondasi yang membentuk identitas Aceh seperti yang kita kenal hari ini. Proses ini, yang terjadi secara bertahap, mengubah lanskap sosial, budaya, dan agama di Aceh. Meskipun pengaruh Hindu tetap terasa dalam aspek tertentu, seperti dalam seni dan arsitektur, agama Islam semakin menguatkan posisinya, dan pada akhirnya, masyarakat Aceh pun merangkul Islam sebagai agama mayoritas, yang membentuk identitas mereka hingga kini. Perpindahan penduduk yang terus-menerus ini, baik dari wilayah India, Persia, hingga daerah-daerah lain di Asia, memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan budaya dan peradaban di kawasan Asia Tenggara. Aceh, dengan posisinya yang strategis di persimpangan jalur perdagangan internasional, menjadi titik temu berbagai budaya yang saling berinteraksi, berkembang, dan akhirnya membentuk karakter peradaban yang unik di wilayah tersebut. Fenomena ini, meskipun terlihat dalam konteks sejarah besar yang terjadi pada abad ke-4 sebelum Masehi, memiliki dampak jangka panjang yang penting.
Dampak dari ekspansi Raja Iskandar Zulkarnain dan perpindahan besar-besaran ini dapat dirasakan dalam pembentukan hubungan perdagangan dan budaya yang berlangsung antara wilayah-wilayah yang terlibat. Pengaruh budaya ini, yang dimulai dari pertemuan antara bangsa-bangsa besar dan lokal, membuka jalan bagi perkembangan agama, kebudayaan, serta penyebaran pengaruh Hindu yang kemudian menjadi bagian dari peradaban yang membentuk Aceh dan Sumatera. Fenomena ini tidak hanya memperlihatkan jejak-jejak sejarah yang mendalam, tetapi juga menggambarkan betapa Aceh, dengan posisinya yang strategis, menjadi salah satu titik penting dalam pertemuan berbagai budaya besar di dunia, seperti budaya Hindu dari India, yang kemudian dipengaruhi oleh interaksi dengan budaya lokal dan Islam. Integrasi budaya yang terjadi di Aceh ini menjadi salah satu landasan bagi pembentukan identitas budaya yang unik di wilayah ini. Riwayat ini menggambarkan perjalanan panjang dalam pembentukan kerajaan Aceh, dari pengaruh Hindu, penyebaran agama Islam, hingga peran penting Sultan Ali Mughayat Shah dalam mengukir sejarah Aceh sebagai kerajaan Islam yang besar di Nusantara. Begitulah perjalanan panjang sejarah Aceh, penuh dengan pergeseran kekuasaan, benturan budaya, dan perjuangan untuk mempertahankan jati diri. Dari kerajaan Hindu yang akhirnya tumbang hingga masuknya Islam yang mengguncang segala tatanan yang ada. Aceh, dengan segala kejayaan dan kisah tragisnya, tetap berdiri tegak sebagai saksi sejarah. Jika Anda terinspirasi oleh perjalanan panjang ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan serta share video agar semakin banyak orang yang mengenal cerita yang tak ternilai ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.